welcome to my YouTube channel. Kembali lagi dengan Not di sini. Kali ini Kanat mau jawabin Q&A yang masuk ada di YouTube yang ada di sini. Terus juga ada masuk di WhatsApp. Nah, kali ini Kanat bacain dulu salah satunya yang ada di YouTube ya. Oke, stay tune. Pertanyaan pertama ini ada, apakah bisa sembuh total seperti wanita pada umumnya? Soalnya temen aku udah dilatasi berbantu tapi saat berhubungan masih terasa sakit katanya. Nah, jadi kalau pengalaman tiap orang tuh kan memang beda-beda ya. Kalau misalkan ini menurut aku pengalamannya gini ya. Apakah bisa sembuh? Kalau menurutku bisa aja ya, bisa sembuh banget. Kalau masih kerasa sakit berarti bisa jadi belum otot vaginanya itu belum terlalu rileks gitu. Jadi perlu waktu. Yang biasanya kalau misalkan dilatasi berbantu itu ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu baru enak. Maksudnya nggak kerasa apa-apa gitu ya, maksudnya nggak kerasa sakit, terus nggak kerasa yang kayak nggak nyaman. Nah, itu ada juga yang baru 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan juga ada. Nah, kalau misalkan dari pengalaman menurut aku tuh berapa lama ya? Ya 1 bulanan ya, 1 bulanan, sekitar 1 bulanan ya. Dan kalau bilang sembuh, kayaknya sih kita tetap perlu, kalau saran dari dokter kemarin ya, kita tetap perlu karena namanya otot itu kan tetap perlu elastis gitu ya. Jadi lebih baik disaranin tuh tetap exercise. Artinya maksudnya kalau memang sering banget berhubungan dan memang udah oke, artinya nggak kerasa yang gini, nggak nyaman atau sakit, nggak kerasa sakit lagi, ya udah berarti kan nggak perlu latihan dilator. Tapi kalau misalkan kamu kerasa kayak yang tadi disampaikan ya, katanya ada temennya yang sakit, kalau misalkan masih udah dilatasi berbantu tapi masih sakit, ya saran berarti tetap aja latihan pakai dilatornya itu. Kalau dilatornya sakitnya di ukuran yang misalkan yang ukuran tertentu, ya berarti masih coba terus di ukuran yang sama itu sampai di ukuran itu tidak kerasa sakit, baru boleh naik lagi kalau memang diperlukan gitu kan. Beberapa ukurannya dilatornya macam-macam ya. Nah, itu jawabannya. Jadi kalau misalkan dari aku sih bisa banget ya untuk sembuh, karena banyak banget yang juga nggak sakit saat berhubungan setelah dilatasi berbantu khususnya itu ya. Oke, nah itu pertanyaan yang pertama. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan yang kedua. Oke, yang kedua ini ada, Mbak boleh minta nomor telegramnya Kak, saya ingin masuk juga. Oh, ini yang tanya grup ya, jadi memang cukup banyak ada yang tanya grup. Apakah ada grup? Kamu bisa kontak aja di WA, ada beberapa grup yang memang kamu bisa ikutan juga di sana ya. Terus habis itu pertanyaan yang kedua, aku vaginusmu sekarang memilih cerai karena tak tahan dibentak suami terus. Nah, ini sebenarnya miris juga ya kalau kayak gini ya, karena bisa jadi kan berarti suaminya juga belum terlalu ngerti gimana case yang dihadapin sama istrinya gitu ya. Jadi kalau kamu misalkan lagi ngalamin ini sampai cerai karena dibentak terus sama suami, ya itulah makanya kenapa beberapa vaginismus survivor itu cukup banyak yang share di pengalamannya, dibagi itu di story di Instagram mereka ataupun di story WhatsAppnya mereka. Termasuk juga aku ada share di YouTube ini, karena bukan beberapa ya, hampir setiap hari ada yang chat, hampir setiap hari itu chat, dan mereka merasa bahwa kok kayaknya ini relate banget ya sama aku ya, kayaknya kok aku banget ya ini ya gitu, kayaknya yang aku banget deh ini yang aku alami sekarang gitu. Jadi
kenapa kok sampai ada seperti ini ya, kita jujurnya aku ngelihatnya bacanya juga agak udah kena vaginismus, mestinya kan nggak disalahin gitu ya, karena kita sendiri siapa sih yang mau, ya kan. Nah terus masih ketambahan dengan dibentak suami setiap kali mungkin mau berhubungan, tepatnya ya mungkin ya nih ya. Jadi double sih masalahnya ya, karena sebenarnya kan harusnya dapat support. Nah buat yang nggak dapat support dari suami, terus hampir sampai yang memutuskan untuk memilih untuk cerai, mungkin lebih baik dan nontonin YouTube ini ya, semoga nanti suami bisa jadi sadar bahwa memang bukan karena nggak mau atau nggak bisa kayak gimana, tapi memang ada perlu terapi gitu, terapi atau tindakan yang dilalui bersama-sama gitu ya, khususnya untuk memang support dari suami kan pasti besar ya buat istri, buat pasangan untuk ngelewatin ini semua. Jadi apa ya, ikut sedih juga dengarnya kalau sampai apa ya, keputusannya memang harus ke arah situ ya, ke arah cara itu. Tapi aku harapin ya tetap sekarang, mungkin kalau memang itu yang sudah terjadi sekarang, fokus aja ke depan. Jadi ke penyembuhan dari vaginismusnya kamu sendiri, dan karena itu berkaitan juga nanti ke kesehatan kita sendiri ya, para wanita, yang otomatis kalau pengecekan atau pengobatan dan sebagainya, itu pengecekan rahim dan sebagainya atau program itu semuanya pasti juga melalui vagina ya, nanti juga yang dinamakan masuk transvaginal gitu kan. Itu kan juga perlu penanganan. Kalau misalkan udah sehat atau udah sembuh ya dari vaginismus ini kan, untuk melalui itu semua itu bukan jadi masalah lagi gitu ya. Itu oke. Sekarang masuk yang ketiga ya. Ini pertanyaannya ada lagi. Terus ini, kalau Mbak sendiri pakai asuransi apa Mbak, dan seberapa besar yang di cover? Nah kalau untuk pertanyaan ini cukup banyak juga yang tanya asuransi ya. Jujur kalau misalkan asuransi itu sebenarnya kamu bisa tanya langsung detailnya itu ke marketing dari Rumah Sakit RSIA Jati Bandung. Nah karena kalau tanya berapa yang di cover, pastinya beda-beda tergantung kamu ikut asuransi yang plafonnya itu berapa, kan beda-beda ya. Ada yang kalau misalkan ikut per bulannya besar ya pasti yang ditanggung pasti juga akan lebih banyak. Nah kalau misalkan untuk kemarin sendiri kan memang ikut yang nggak terlalu gede banget tuh, ikut yang standar aja yang biasa gitu ya. Itu kemarin pengeluarannya kan sekitar 30 juta ya, 30 juta lebih ya, 30 juta lebih. Terus yang keluar gitu ya, yang keluar dari asuransi itu kemarin sekitar 6 juta. Jadi ya 24 jutanya tanggung sendiri, 24 juta lebihnya ya tanggung sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kamu punya asuransi, coba aja ditelepon ke marketingnya di Rumah Sakit RSIA Bandung, terus tanya aja di sana, nanti bisa dibantu kok ya. Oke gitu ya. Terus yang berikutnya ya. Oke, nah berikutnya nih ada yang tanya, kalau boleh tanya, karena sembuh dari vaginismus tuh udah berapa lama? Nah ini maksudnya udah berapa lama, dari yang mana ya, dari yang proses dilatasi berbantu kah atau gimana ya? Ini karena coba jawab yang global ya. Jadi kemarin tuh kan tahu case ini vaginismus, terus solusinya gimana itu baru setelah 5 tahun ya, sekitar 5 tahun setengah setelah menikah, terus baru dapat informasi ini. Dan terus langsung tindakan ya, dilatasi berbantu. Nah dari dilatasi berbantu itu berapa lama? Sekitar ya 3-4 minggu ya, 4 minggu kayaknya ya, 3-4 minggu itu sekitar itu ya, itu dengan dilatasi berbantu ya, dari dokter lanjut latihan di rumah gitu.
Tapi macam-macam sih itu kalau misalkan dari aku kayak gitu kemarin. Tapi ada juga yang habis dilatasi berbantu 1 minggu, itu juga ada 1 minggu dari dilatasi berbantu terus dia langsung bisa. Ada juga yang bahkan 1 hari setelah dilatasi berbantu itu juga ada ya. Jadi macam-macam sih ya, tergantung, nggak tentu gitu masing-masing. Terus pertanyaan berikutnya ini yang keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 4 ya? Ya itu keempat kali ya. Oh ya, waktu kakak vaginismus tapi kakak haid kan? Kalau aku nggak pernah mengalami haid sama sekali kak. Kalau misalkan aku kemarin, iya haid tiap bulan sih haid ya. Nah kalau misalkan ini kan sampai sedih juga ya emotikonnya. Kalau aku nggak pernah mengalami haid sama sekali karena ini baru tahu juga ada yang begini gitu. Tapi ini ada lanjutannya, saya mengalami vaginismus setelah melahirkan. Saya cuma mau bertanya apakah kakak keberatan gitu. Ini pengobatannya di rumah sakit yang Lini Jati Bandung bukan ya kak? Nah ini pertanyaan yang sama tapi maksudnya orang yang sama gitu ya yang nanya, tapi case-nya mungkin agak sedikit berbeda ya. Yang pertama dia infoin tanya haid atau enggak, terus yang kedua itu berobatnya. Nah sekarang jawab dulu. Kalau misalkan haidnya iya seperti yang tadi aku sampaikan haid gitu, tiap bulan haid, bahkan cenderung ya boleh dibilang teratur ya, tiap bulan terus selalu haid. Kalau misalkan kamu nggak haid sama sekali, bisa cek juga ya ke dokter, karena jujur kalau nggak pernah haid sama sekali berarti kan ada sesuatu yang perlu ditindakin tuh. Apa nih tindakannya dari dokter nanti, apakah kenapa kok bisa nggak haid sama sekali gitu. Itu kan juga ngaruhnya nanti pasti kan ke arah kesuburan dan juga kalau program ovulasi dan sebagainya ya. Jadi lebih baik itu langsung ke dokter. Terus habis itu kalau berobatnya di mana, di rumah sakit Lini Jati Bandung. Iya, kebetulan kemarin karena di rumah sakit Lini Jati Bandung untuk berobatnya. Nah ini masih banyak banget sebenarnya pertanyaan dari teman-teman yang masuk, entah itu di Instagram, di YouTube ataupun di WhatsAppnya Kanat. Jadi beberapa udah Kanat bacain. Kalau memang masih ada yang perlu aku jawab gitu ya, boleh kamu komen di bawah atau boleh DM di Instagram aku, atau boleh juga WhatsApp di sini ya. Nanti aku coba bacain lagi di di video yang berikutnya untuk Q&A khusus tentang vaginismus ini. Semoga bisa bantu kamu yang sekarang lagi ngadepin lagi ngadepin case ini ataupun lagi berjuang buat ngelewatin masa-masa yang pasti nggak mudah, khususnya buat kamu yang mungkin saat ini belum dapetin support dari pasangan dan sebagainya. Tetap semangat, yang terpenting fokus ke penyembuhan dari solusi dari vaginismus ini. Karena selama kamu dapetin atau nonton videoku ini artinya kamu udah tahu apa itu yang kamu sedang alami sekarang. Terus yang kedua, apa yang perlu kamu lakukan sekarang gitu. Yang penting kan itu ya. Jadi tetap semangat. Jangan lupa untuk teman-teman, buat kamu yang lagi nonton, jangan lupa untuk support aku dengan terus ikutin YouTube aku, video aku berikutnya dengan subscribe, like, comment, and share. Thank you.